Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas alur cerita film animasi yang berjudul Planes, yang akan menceritakan seorang pesawat penebar pupuk yang ingin menjadi seorang pembalap profesional. Apakah dia akan berhasil ataupun akan gagal? Oke, kita simak videonya sama-sama dan selamat datang kembali di Erza Story. Di awal film, kita diperlihatkan dua pesawat militer yang sedang terbang. Kemudian tiba-tiba datang pesawat yang melesat kencang, dan ternyata itu adalah tokoh utama yang bernama Dusty Crowhopper dan bisa kita panggil dengan sebutan Dusty. Mereka pun langsung berlomba untuk mengadu kecepatan dan mengadu keahlian berbelok, dan pemenangnya adalah Dusty. Dan ternyata kejadian tersebut cuma hayalan dari Dusty yang seorang pesawat penebar pupuk. Tapi sebenarnya Dusty ini mempunyai impian ingin menjadi seorang pembalap pesawat. Tetapi teman kerja Dusty yang bernama Bad Bottom mentertawakan Dusty karena terus berhayal ingin menjadi seorang pembalap pesawat. Karena tidak mungkin kalau Dusty yang seorang pesawat penebar pupuk bisa menjadi pembalap. Tapi Dusty tidak mendengarkan temannya tersebut dan yakin kalau dirinya mampu untuk menjadi pembalap. Setelah pekerjaannya selesai, Dusty pun langsung mengajak sahabatnya yang seorang mobil bahan bakar yang bernama Jack untuk menjadi pelatihnya. Dusty pun langsung berlatih dan memanfaatkan pepohonan untuk menjadi rintangan latihannya. Setelah itu mesin Dusty pun rusak. Di bengkel, Dusty diperbaiki oleh temannya yang seorang mekanik mesin yang bernama Dottie. Dottie mengatakan ke Dusty perihal penyebab mesin Dusty rusak, yakni Dusty melebihi batas kecepatan maksimum dan membuat mesin Dusty bisa rusak. Dottie berpesan ke Dusty kalau Dusty harus melupakan mimpinya tersebut, dikarenakan Dusty ini diciptakan untuk menebar pupuk bukannya untuk menjadi pembalap. Makanya tidak mungkin Dusty bisa menjadi seorang pembalap. Tetapi lagi-lagi Dusty tidak mendengar perkataan temannya tersebut dan yakin kalau dia bisa untuk melakukannya. Dusty meminta Dottie untuk menjadi mekanik mesinnya besok di pertandingan seleksi akhir, supaya Dusty bisa menang dan bisa mewakili negaranya di perlombaan dunia. Dottie pun terpaksa memenuhi permintaan Dusty. Keesokan paginya mereka pun pergi ke pertandingan seleksi akhir. Sesampainya di sana banyak sekali pesawat yang mengikuti perlombaan. Tak lama kemudian perlombaan pun dimulai. Sebenarnya peraturannya sangat sederhana, yakni peserta cuma disuruh untuk menghindari rintangan-rintangan yang telah disiapkan. Dan juga peserta harus mengadu kecepatan dikarenakan cuma 5 peserta yang tercepat dan akan terpilih untuk mewakili negara. Satu persatu pesawat pun lepas landas dan memperlihatkan keahliannya masing-masing dan waktu kecepatannya. Dan ada juga peserta yang gagal mesin dan menabrak tiang rintangan dan membuat mereka pun gagal. Setelah itu giliran Dusty pun dimulai. Di sini penonton mentertawakan Dusty karena Dusty cuma pesawat penebar pupuk. Mana mungkin Dusty bisa melakukannya. Dusty pun tidak mendengarkannya dan fokus kalau dia bisa. Dusty pun langsung lepas landas dan membuktikan kalau dia bisa dengan cara melewati satu persatu rintangan dengan cepat. Setelah Dusty melakukannya, Dusty pun mendapatkan waktu 1 menit 26 detik saja, yakni peringkat 6. Dan Dusty pun kecewa karena dia tidak lolos dan tidak bisa mengikuti kejuaraan dunia.
Beberapa hari kemudian, Dusty pun masih merasa sedih dan kecewa. Di sisi lain, ada kedatangan panitia lomba yang sedang mencari Dusty. Dusty pun datang dan mengakui kalau dia adalah Dusty. Panitia tersebut menjelaskan ke Dusty, yakni tentang peserta yang mendapatkan peringkat 5 yang sudah dicoret dari perlombaan. Dikarenakan telah menggunakan bahan bakar ilegal, otomatis Dusty pun naik menjadi peringkat 5 dan lolos untuk mengikuti kejuaraan dunia. Dusty pun mendengarnya sangat bahagia dan sangat senang karena kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil. Dusty pun langsung bersiap-siap untuk mengikuti kejuaraan dunia dan juga akan dilatih oleh 4 temannya, yakni Sparky, Chuck, Dottie, dan Skipper yang seorang mantan militer. Dusty juga menambah daya kecepatan dan terus berlatih siang dan malam tanpa berhenti. Dan sekarang Dusty pun sudah siap untuk mengikuti kejuaraan dunia. Pada malam harinya, Dusty pun sampai ke New York, tempat pertandingan pertama. Dan di sana banyak sekali pesawat dari seluruh dunia. Ada pesawat Bulldog dari Inggris, ada Isani dari India, dan Chupacabra dari Meksiko, dan lain-lain. Keesokan paginya, perlombaan pertama pun akan dimulai. Peserta akan berlomba dari New York ke Islandia. Dan tak lama kemudian, perlombaan pun dimulai. Dusty sangat kewalahan karena tidak biasa dengan cuaca ekstrim seperti ini dan membuat Dusty pun mendapatkan peringkat terakhir. Singkat cerita, perlombaan kedua pun dimulai. Peserta akan berlomba dari Islandia ke Jerman, dan perlombaan kali ini akan mengadu kecepatan dan ketangkasan. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada pesawat dari Inggris yang bernama Bulldog yang mengalami gagal mesin dan membuat pesawat itu jatuh. Dusty yang melihatnya langsung menyusul Bulldog dan membimbing ia supaya tidak jatuh dan tidak menabrak kastil. Akhirnya mereka pun bisa selamat tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu Dusty pun bingung karena mendapatkan posisi terakhir berturut-turut. Dan kemudian datang mobil kecil yang mengakui ke Dusty kalau dia adalah penggemar berat Dusty. Dusty yang mendengarnya tersenyum karena baru pertama kalinya Dusty mempunyai penggemar. Mobil tersebut memberikan saran ke Dusty supaya penyemprotnya dilepas karena cuma membebani Dusty pada saat lomba. Dusty pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan penyemprotnya tersebut. Dan benar saja, Dusty pun sangat leluasa untuk terbang. Singkat cerita, perlombaan ketiga pun dimulai. Peserta akan berlomba dari Jerman ke India. Di sini, Dusty pun menunjukkan kebolehannya dengan cara menyalip satu persatu pembalap dan membuat Dusty pun masuk ke dalam 10 besar. Dusty yang sudah masuk ke 10 besar, banyak sekali wartawan yang menanyakan ke Dusty bagaimana Dusty bisa masuk ke peringkat 8. Karena tadinya Dusty ada di peringkat terakhir. Di sisi lain, ada pesawat yang bernama Lipsinger yang selalu mendapatkan peringkat 1 yang melihat Dusty disorot banyak sekali wartawan dan membuat ia iri dan berpikir jahat ke Dusty. Setelah itu, Dusty pun dihampiri oleh Isani, yakni pesawat dari India. Ia pun mengajak Dusty ke Taj Mahal cuman untuk jalan-jalan saja. Dusty pun menerima ajakan dari Isani. Di sana mereka pun terbang berduaan saja dan saling mengobrol satu sama lain. Isani pun menanyakan ke Dusty perihal Dusty yang selalu terbang rendah. Dusty pun cuma berkata itu cuma strategi saya sendiri. Isani pun memberikan saran ke Dusty yakni tentang perlombaan besok yang diharuskan peserta melewati Gunung Himalaya.
Tetapi karena Dusty lebih suka terbang rendah, menyarankan supaya Dusty melewati terowongan kereta api yang ada di bawah Gunung Himalaya. Dusty pun yang mendengarkannya sangat senang dan berterima kasih ke Isani telah memberikan sarannya. Keesokan paginya perlombaan keempat pun dimulai. Peserta akan berlomba dari India ke Nepal. Dan juga peserta diharuskan untuk melewati Gunung Himalaya. Dan sini kebanyakan peserta terbang di atas Gunung Himalaya. Sedangkan Dusty pergi ke bawah supaya bisa melewati dari terowongan. Di sana Dusty pun sangat kaget karena terowongan yang dikatakan Isani salah. Dikarenakan terowongan tersebut cuma bisa dimasuki oleh pesawat kecil. Dan Dusty pun terpaksa harus melewati terowongan tersebut. Pada saat yang sama ternyata ada kereta api yang akan masuk ke dalam terowongan. Dusty yang melihatnya sangat kaget dan langsung memacu kecepatannya. Dan beruntungnya, Dusty pun bisa melewati terowongan tersebut tanpa luka sedikit pun. Setelah itu Dusty pun melihat daratan dan langsung mendarat. Di sana Dusty pun bingung karena tidak ada satupun peserta yang ada di tempat tersebut. Kemudian tiba-tiba ada mobil yang memberitahu ke Dusty kalau Dusty telah sampai di Nepal. Dan Dusty pun adalah peserta pertama yang sampai ke sini. Tak lama kemudian peserta lainnya pun sampai. Dan di sini lagi-lagi Dusty menjadi sorotan wartawan. Dusty yang melihat Isani langsung menghampirinya dan protes kenapa Isani memberikan petunjuk yang salah. Dusty pun melihat baling-baling milik Isani yang mirip seperti Lip Singer. Dan ternyata selama ini Isani telah bekerja sama bersama Lip Singer untuk menjebak Dusty. Dusty pun sangat kecewa terhadap Isani karena Isani yang dia kenal selama ini adalah musuhnya sendiri. Singkat cerita, perlombaan kelima pun dimulai. Peserta akan berlomba dari Nepal ke Cina. Dan sekarang Dusty yang masih di posisi pertama semakin populer dan banyak orang yang menyukai Dusty. Namun tidak dengan Lip Singer yang semakin benci terhadap Dusty. Di sisi lain, Dusty yang sedang beristirahat sambil menelepon temannya yang ada di kampung mengatakan ke Dusty kalau Dottie dan teman-teman yang lainnya akan pergi ke Meksiko untuk melihat perlombaan Dusty yang ke-6. Dusty yang mendengarkannya sangat bahagia dan senang karena pertama kalinya temannya bisa melihat perlombaannya secara langsung. Keesokan paginya perlombaan ke-6 pun dimulai. Peserta akan berlomba dari Cina ke Meksiko. Di tengah perlombaan, Dusty yang sedang terbang tiba-tiba ada yang menghancurkan antena miliknya dan membuat antena miliknya jatuh ke laut. Ia pun bingung karena tanpa antena dia akan tersesat dan tidak tahu arah ke Meksiko. Singkat cerita, Dusty yang tidak tahu arah ke Meksiko bingung karena bahan bakar miliknya sudah menipis. Kemudian tiba-tiba Dusty dikepung oleh pesawat militer Amerika Serikat. Ia pun langsung menanyakan arah ke Hawaii untuk mengisi bahan bakar. Pesawat tersebut memberitahu ke Dusty kalau Hawaii masih jauh dari tempat keberadaanmu sekarang ini. Pesawat tersebut menyuruh Dusty untuk mendarat di kapal induk USS untuk mengisi bahan bakar Dusty. Dusty pun terpaksa harus mendarat di kapal induk. Dan setelah itu, Dusty pun akhirnya bisa mendarat dengan aman. Kemudian setelah Dusty diperbaiki dan diisi bahan bakar, Dusty pun melihat papan kehormatan pasukan Jolly Rangers. Ia pun langsung mencari nama skipper dan benar saja ada nama skipper. Tapi di sini Dusty sangat kaget karena skipper cuma menjalankan satu misi saja. Karena cerita yang dia dengar dari skipper yang pernah menjalankan misi kemana-mana ternyata itu bohong. Setelah itu Dusty pun langsung disuruh untuk berangkat ke Meksiko dikarenakan akan ada badai besar yang ada di laut Meksiko. Ia pun terpaksa harus berangkat langsung.
Di tengah perjalanan, Dusty pun masih teringat perkataan si kiper yang pernah menjalankan misi kemana-mana, dan ternyata itu bohong. Dan kemudian, tanpa diduga-duga, tiba-tiba ada ombak besar menghantam Dusty dan membuat mesin Dusty mati karena kemasukan air. Ia pun langsung jatuh ke dalam air dan tenggelam. Setelah itu regu penyelamat pun datang dan langsung mengangkat Dusty menggunakan helikopter dan membawanya ke Meksiko. Sesampainya di sana banyak sekali wartawan dan teman-temannya yang melihat Dusty yang sudah terluka parah. Di bengkel, Dusty berkata empat mata dengan skipper yang tidak menjunjung tinggi prioritas, yang artinya semua prajurit harus menjunjung tinggi rasa kejujuran dan tidak boleh berbohong. Skipper pun menjelaskan ke Dusty tentang misi pertamanya dulu, yakni skipper disuruh untuk menjalankan misi pengintaian dan ia menjadi ketua dari pasukannya. Dan di tengah pengintaian mereka melihat sebuah kapal yang sendirian dan mereka anggap kalau kapal itu cuma kapal kecil yang gampang ditenggelamkan. Tapi ternyata perkiraan mereka salah karena sebenarnya ada banyak armada musuh di sekitar mereka dan membuat satu persatu anak buah skipper tewas. Tapi beruntungnya skipper bisa selamat dan pada hari itulah ia pun tidak pernah untuk terbang kembali karena masih rasa bersalah karena gara-gara komandonya membuat semua pasukannya mati. Setelah itu Dottie pun memberitahu ke Dusty kalau sayap dan baling-baling Dusty sudah rusak parah dan tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Dusty mendengarnya sudah pasrah karena Dusty yakin kalau ia tidak akan menjadi seorang pembalap lagi. Kemudian teman Dusty datang dan memberikan 2 buah sayap untuk Dusty. Dan bukan saja teman Dusty, tapi Isani juga memberikan baling-baling miliknya untuk Dusty. Dan juga peserta lainnya memberikan alat-alat supaya bisa memperbaiki Dusty. Dusty pun sangat senang ternyata masih banyak orang-orang yang mengharapkan Dusty untuk mengikuti balapan lagi. Dusty pun bersiap-siap untuk mengikuti perlombaan terakhir besok supaya Dusty bisa menjadi juara dunia. Keesokan paginya perlombaan ke-7 pun dimulai. Peserta akan berlomba dari Meksiko ke New York dan peserta yang sampai pertama ke garis finish akan menjadi juara dunia. Satu persatu pesawat pun lepas landas. Dan di sini Dusty mendapatkan waktu yang sangat lama dikarenakan Dusty belum menyelesaikan perlombaan sebelumnya dan membuat Dusty terkena hukuman. Dan setelah itu Dusty pun lepas landas. Singkat cerita, ia pun melewati satu persatu peserta yang lain dan membuat Dusty sampai ke tempat keberadaan Rip Singer. Rip Singer yang melihatnya langsung menghampirinya dan Dusty pun langsung dipermainkan dan dibully. Tetapi beruntungnya skipper datang dan langsung membantu Dusty. Skipper meminta Dusty untuk menghadapi Ned dan Jet, sedangkan skipper akan melawan Lip Singer. Dusty yang mendengarkan arahan dari skipper langsung menjebak Ned dan Jet dan membuat mereka pun terjebak di bebatuan. Sedangkan skipper yang sedang melawan Lip Singer dengan mudah membuat Lip Singer jatuh. Dan akhirnya mereka pun bisa mengalahkan Lip Singer dan 2 anak buahnya. Tetapi tiba-tiba Lip Singer datang dan membuat ekor skipper terluka. Skipper meminta Dusty untuk terus jalan supaya bisa mengejar Lip Singer dan tidak usah untuk memikirkan dirinya. Dan Dusty pun terpaksa harus meninggalkan skipper. Setelah itu Dusty pun mengejar Lip Singer dan sesampainya di sana ia pun tidak bisa mengejar Lip Singer dikarenakan sudah melebihi batas kecepatannya. Kemudian Dusty teringat tentang perkataan skipper tentang arah angin, yakni Dusty diharuskan untuk pergi ke atas awan untuk mendapatkan kecepatan. Dan Dusty pun terpaksa harus ke atas awan. Dan benar saja, Dusty pun langsung terhempas kencang dan membuat Dusty bisa mendekati Lip Singer. Setelah itu Dusty pun langsung meluncur ke bawah dan membuat mereka saling berdekatan. Dan tanpa disadari oleh Lip Singer, Dusty yang ada di belakangnya langsung menyelip ia dan membuat Dusty menjadi seorang pemenang. Dusty pun sangat bahagia dan senang karena cita-citanya selama ini bisa terwujud bahkan lebih indah dari bayangannya selama ini. Dan film pun selesai.
Semoga kalian yang menonton video ini bisa menginspirasi kalian yang ingin menggapai cita-citanya, karena kerja keras ataupun proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.